Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat bukan ya? Ya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang cermin cekung, maka hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan dengan cermin cembung. Tapi sebelum sampai ke cermin cembung, Miss mau bertanya sama kalian. Kalian pernah bercermin? Ya, tentunya sudah pernah. Kalau kalian bercermin sebelum berangkat sekolah atau sebelum beraktivitas, cermin apa yang kalian gunakan? Nah, cermin datar, ya. Nah, tetapi pernahkah kalian bercermin tanpa cermin datar atau tidak menggunakan cermin datar? Pernah ya? Kapan? Saat kapan? Iya, salah satunya adalah ketika kalian naik motor, kemudian kalian turun, biasanya kalian menyempatkan diri untuk bercermin di mana? Ya, di kaca spion. Nah, di kaca spion itu bukan cermin datar, tetapi kaca spion itu adalah cermin, benar, cermin cembung. Nah, kita mau bahas tentang cermin cembung ini, bagaimana sifat-sifatnya. Karena sifat cermin cembung itu berbeda dengan sifat cermin cekung. Kalau sifat cermin cekung, benda di ruang 1, benda di ruang 2, benda di ruang 3, benda di jari-jari akan memiliki sifat bayangan yang berbeda. Tetapi bagaimana dengan cermin cembung? Apakah memiliki sifat yang berbeda? Atau apakah alasannya mengapa cermin cembung dipergunakan sebagai kaca spion untuk kendaraan? Nah, itu akan kita bahas. Oke, perhatikan cermin cembung. Cermin cembung, kalau kemarin cermin cembung itu sifatnya adalah bukan sifat bayangan, sifatnya adalah PKK, positif, konvergen, dan kumpul. Positifnya itu artinya fokus bernilai positif. Maka cermin cembung kebalikannya, dia akan ada kata-kata singkatan adalah SDN. Apa itu S? S itu adalah sebar. Maksudnya pekerjaan cermin cembung adalah menyebarkan sinar. Kemudian ada bahasa fisikanya adalah divergen. Divergen itu sama artinya dengan sebar. Kemudian ada kata-kata N negatif. Negatif itu maksudnya fokusnya bernilai negatif. Kalau tadi pada cermin cekung fokusnya positif, selalu positif, tetapi kalau cermin cembung fokusnya pasti negatif dan harus negatif, gitu ya. Nah, sebelum kita melukis bagaimanakah jalannya sinar pada cermin cembung, itu kita harus tahu dulu sinar istimewa. Sinar istimewa pada cermin cembung sama seperti cermin cekung, ada 3. Nah, apa yang pertama? Masih ingatkah kamu apa kemarin yang pertama pada cermin cekung? Apa itu? Sinar datar, kemudian sejajar sumbu utama, kemudian akan dipantulkan melalui apa? Melalui titik fokus. Sama ini, tetapi kamu tambahkan kata-kata seolah-olah. Kenapa bisa ada kata seolah-olah? Nanti kita lihat, ya. Kemudian yang kedua, apa kemarin yang kedua? Sinar datar. Masih ingat? Sinar datar menuju fokus akan dipantulkan mana? Sejajar sumbu utama, sama seperti yang kemarin. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga kemarin? Sinar datar kemana? Melalui apa? Melalui jari-jari akan dipantulkan. Pantulkan mana? Melalui apa? Titik itu juga artinya dari titik yang sama. Tambahkan saja di sini ada kata-kata seolah-olah. Nanti kita lihat apa maksudnya. Oke. Nah, cermin cembung cara melukisnya tidak jauh berbeda dengan cermin cekung. Jadi, kamu tarik garis sebagai sumbu utama dengan mistarmu, lalu kamu ambil jangka, kamu buat seperti ini. Tapi hati-hati, kalau ini sebagai jari-jarinya, maka ini di bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah fokus antara O dengan F, sekali lagi sama dengan F dan R. Oke ya. Jadi kalau dia cermin cekung kan, cermin cekung di sini nih belakangnya. Tapi kalau dia tidak, dia di sini.
Di sini ya, kita buat di sini. Karena apa? Kan nanti bendanya adanya di sini. Sehingga kalau kita lihat dari sini kan ini mencembung. Kalau kemarin kita lihat di sini kan ini mencekung karena ini di belakangnya. Nyambung ya? Nah, tidak akan kita kenal benda ruang 1, ruang 2, ruang 3, kita tidak mengenal itu. Kenapa? Karena nanti posisi benda itu akan ada di sini. Oke ya? Benda akan ada di sini. Nah, posisi benda yang akan ada di sini nanti, Miss gimana kalau bendanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, sampai kemanapun? Apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan membuktikan bahwa cermin cembung itu hanya memiliki satu sifat bayangan. Maka ketika Miss buatkan nanti kita gunakan sinar istimewanya 1 dengan 2, kemudian kita buat nanti dengan cara yang sama, gambarnya cara yang sama ya nak. Ini di belakangnya, kemudian ini jari-jarinya, ini fokusnya, bendanya kita letakkan lebih jauh juga tidak masalah di sini. Tetapi sinar yang kita pakai sinar istimewa 1 dengan 3. Kemudian nanti kita gunakan kembali, buat kembali cermin cembungnya, ini jari-jarinya, ini fokusnya, ini bendanya boleh lebih dekat di sini. Tetapi sinar istimewa yang kita pakai adalah misalnya 2 dengan 3. Nah, apakah benda yang ini dengan sinar 1, 2 berbeda dengan sinar 1, 3, berbeda dengan sinar 2, 3 sifat bayangannya. Oke, untuk itu kita mulai yang pertama dengan sinar istimewa 1 dengan 2. Kembali lagi ke sini, sinar istimewa. Sinar istimewa 1, apa katanya? Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini benda, sekali lagi sinar datang sejajar sumbu utama. Harus sejajar, gunakan mistarmu. Oke? Yang namanya sejajar tidak pernah bertemu atau tidak mirip. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Namanya seolah-olah. Jadi di sini nak. Ya, pakai mistarmu ya nak. Di seolah-olah, jadi seolah-olah dari fokus, tapi dia di sini. Nah, oke ya, jadi ulangi, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Kemudian apa yang kedua? Sinar datang menuju titik fokus, menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini dari sini lagi kata kuncinya. Sinar datang menuju fokus, lihat Miss, sinar datang menuju fokus, red. Nah kan selalu menuju fokus ya, dipantulkan sejajar sumbu utama, tetapi memantulkan tidak di cerminnya dong ke sini. Nah, belum ketemu Miss, memang namanya hasil perpanjangan. Ini Miss panjangkan ke sini, ketemu dia di sini. Nah, inilah hasilnya. Coba kamu lihat tadinya panjangnya segini nggak? Sekarang segini, berarti makin membesar apa makin mengecil? Ya, semakin kecil. Kemudian ini, tegak nggak nak? Tegak. Ingat, hasil perpanjangan itu sifatnya apa? Maya. Maka sifat cermin cekung menggunakan sinar istimewa 1 dan 2 adalah maya, tegak, diperkecil. Oke? Sekarang Miss, gimana kalau pakai sinar 1, 3? Apakah sama? Kita coba. Sinar 1 tadi ini, sudah tahu ya? Mana? Sinar datang sejajar sumbu utama. Sekali lagi, harus kena dengan bendanya. Jangan sampai bendanya di sini, kamu buat sinarnya di sini. Atau bendanya di sini, kamu buat sinar sini. Harus kena di ujung kepalanya. Oke? Dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Apa yang ketiga? Sinar datang seolah-olah melalui jari-jari. Sinar datang lihat ini, melalui jari-jari. Lihat ini, pakai mistarmu ya nak? Nah, seperti ini. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Pantuli lagi. Kan belum ketemu Miss. Iya, ini kita perpanjang. Ketika perpanjangan ada pertemuan di sini. Hasilnya ini. Tadinya segini, sekarang segini. Berarti semakin apa nak? Kecil, kepala di atas, sekarang juga di atas, berarti tegak. Hasil perpanjangan ini disebut maya. Berarti apa sifatnya? Maya, tegak, diperkecil. Sama nggak dengan ini? Sama.
Paham ya? Sekarang kita lihat sinar 2 dan 3. Apakah sama? Kita buktikan. Apa sinar 2? Sinar datang menuju fokus. Lihat, sinar datang menuju fokus. Jadi kalau tidak menuju fokus langsung ke fokus. Lihat, sinar datang menuju ke fokus. Oke? Dipantulkan sejajar. Lihat, memantulkannya dari sininya ya, nak. Dari yang dia sampai cermin. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke? Kemudian apa yang ketiga? Sinar datang seolah-olah melalui jari-jari. Lihat. Sekarang kamu buat ini melalui jari-jari. Nih, ya. Akan dipantulkan melalui itu juga. Ya, ini sudah datang nih di sini. Kemudian balik sini ya, nah. Oke, ketemu nggak bayangannya? Nggak ketemu. Kalau nggak ketemu ini kamu perpanjang. Ketemunya di sini. Nah, ini sifat bayangannya. Tadi segini, sekarang segini. Makin besar apa makin kecil? Makin kecil. Kemudian tegak apa terbalik? Tegak. Hasil perpanjangan berarti maya. Berarti ini maya tegak diperkecil, ini maya tegak diperkecil, ini maya tegak diperkecil. Artinya sifat cermin cembung cuma ada berapa? 1. Apa sifat cermin cembung? Cermin cembung mempunyai sifat bayangan apa? Maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil. Sudah tahukah kamu alasannya mengapa kaca spion itu menggunakan cermin cembung? Iya. Coba kamu bayangkan ketika kaca spion menggunakan cermin cembung. Ketika dia dekat di ruang 1, bayangannya akan menjadi maya tegak diperbesar. Ketika di ruang 2 menjadi nyata terbalik diperkecil, diperbesar. Ketika di ruang 3 menjadi nyata terbalik diperkecil. Kalau kamu melihat di belakangmu ada mobil, rodanya di bawah. Kalau kita pakai cermin cembung, berarti kadang-kadang ada rodanya di atas, kadang-kadang ada rodanya di bawah, kadang-kadang makin membesar, kadang-kadang makin mengecil. Seperti itu kan? Tetapi karena kaca spion itu menggunakan cermin cembung, mau diletakkan dimanapun, selagi dia masuk ke dalam kaca spionmu, sifatnya akan jadi apa? Tegak. Pernah lihat dari kaca spion ada mobil rodanya di atas? Tidak ada, karena bayangannya selalu tegak. Diperkecil. Mobil seukuran apapun ketika masuk ke kaca spionmu pasti makin kecil. Kemudian maya, maka sifatnya maya, tegak, diperkecil. Itulah kira-kira cermin cembung. Cermin cembung itu materinya tidak banyak, cuma ini saja. Yang penting kamu tahu bagaimana kan menggunakan sinar istimewa. Lalu mungkin kamu bertanya, Miss, boleh nggak saya pakai sinar 1, 2, 3 secara sekaligus? Boleh, tetapi makin menyusahkan kamu. Mana yang paling enak sesungguhnya dari sinar 1, 2, 1, 3 dengan 2, 3? Terserah kamu, menurut kamu mana yang paling enak, gunakan saja. Tidak ada aturannya harus kamu gunakan 1, 2, dan 3. Oke? Oke, nah, jadi gini. Kalau tadi kamu sudah bisa melukis dengan sifat yang selalu sama, yaitu maya tegak diperkecil, tetapi ada kalanya memang di dalam soal tidak disuruh melukis. Di dalam soal ditanya menghitung. Artinya kalau menghitung sama seperti yang kemarin. Rumus yang kita gunakan juga tetap apa? 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Kemarin masih ingat ya, nak ya? Tidak perlu Miss ulang kembali, tidak perlu Miss tulis kembali, tapi Miss kita ulang. Yang namanya F adalah fokus, yang namanya S adalah jarak benda, namanya S aksen adalah jarak bayangan. Kemudian ada M, apa M-nya? S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Kemarin juga sudah, apa itu M? Iya, perbesaran. Apa itu S-nya sudah, S aksen sudah, S sudah. H aksen apa kemarin? Tinggi bayangan, dan H adalah tinggi benda. Oke, kalau sudah bisa, Miss buatkan contoh sederhana saja. Soal ceritanya seperti ini. Ketika sebuah cermin cembung dengan fokusnya 10 cm diletakkan benda pada jarak 15 cm, kemudian pertanyaannya adalah berapakah jarak bayangannya? Kemudian berapakah perbesarannya? Sekali lagi, namanya perbesaran bukan berarti dia semakin membesar. Oke, dari soal ini
gunakan rumus ini. Apa rumusnya? Ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berapa F-nya dari soal? Berapa? 10, tetapi hati-hati, 10-nya tidak kamu buat angka 10 murni, tetapi harus kamu tambahkan minus di sini. Kenapa harus ditambahkan min? Karena sebelum awalnya tadi sudah bilang cermin cembung punya sifat SDN. N-nya adalah negatif yang artinya fokus bernilai negatif. Maka tidak pernah akan ada di dalam soal itu minnya, tetapi kamu harus buat min ini. Kemudian bendanya berapa nak? 15, masukkan seperti biasa, tidak ada perubahan. Nah, karena kita mau memindahkan min 15-nya otomatis 1/10 menjadi min 15 ya nak, min 1/15 ya. Sama yang penyebutnya kira-kira berapa sampai di sini? Ya, 30. 30 dibagi 10. 3 di atas ada min 1, berarti berapa? Min 3. Ya, 30 bagi 15 berapa? 2. Berarti ini min 2. Min ini dari sininya. Kalau tadi min ini emang dari sini. Oke ya, dari tanda fokus yang tidak pernah ditulis dalam soal. Min 3 dikurang min 2 berapa? Min 5/30. 1/S aksen. Sehingga kalau dibalik menjadi berapa? 30 per min 5 jadi berapa? Min 6 cm. Min inilah yang menunjukkan bayangan bersifat maya. Maka ketika benda ini mau diletakkan di ruang berapapun atau nilainya berapapun, nanti kalau jawabanmu benar hasilnya pasti min. Karena sifatnya selalu maya. Oke? Kira-kira sampai di sini sudah bisa? Kalau kita tadi sudah melukis, kita sudah menghitung, maka harapan Miss yang Miss nanti sebentar lagi kerjakan tugas, ada beberapa tugas kamu kerjakan dengan baik, ketika kamu kerjakan dengan sempurna, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Oke ya nak? Kalau sudah, berarti tugasmu di rumah adalah lukislah. Ingat ya nak? Lukislah jalannya sinar pada cermin cembung. Untuk soal pertama, ketika fokusnya 10 cm dan bendanya 6 cm. Yang kedua, ketika fokusnya 10 cm, bendanya 12 cm. Dan yang ketiga, ketika fokusnya 10 cm dan bendanya 25 cm. Selamat bekerja, selamat berkarya. Semoga hasil lukisanmu menjadi lebih baik ketimbang yang kemarin-kemarin. Jangan lupa kamu hitung dengan cara menghitung menggunakan rumus. Oke, sampai di sini pertemuan kita bisa akhiri. Sampai berjumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Udah kayak pas kebetulan.